Oke, saat ini saya bersama dengan Yuda Brajamusti, komika paling lucu se-Indonesia. Di sebelah sana ada anak-anak stand up Indo Makassar. Seperti biasa kalau lagi tur menyempatkan diri untuk mampir. Kalau mereka mau sharing, ada yang mau ditanya-tanyain. Kebetulan mereka nggak ada senior lucu untuk ditanya. Seniornya kurang lucu katanya. Mau nanya sama senior, takut kurang lucu. Mumpung ada Yuda Brajamusti, mereka bisa nanya-nanya. Apa kabar semuanya, baik? Baik. Ini yang mau nanya, pakai mikrofon ini biar masuk ke konten. Nanti boleh gua, boleh Yuda yang jawab. Silakan, mau nanya apa? Lu pikir di sini apa, meet and greet ya? Bang, dia tadi chat saya bilang boleh katanya buka masker. Boleh aja, tapi gua pakai masker nggak apa-apa ya. Soalnya gua kena COVID 3 kali. Takut kena lagi, gua gampang kena COVID. Kayaknya karena gua Gemini deh. Siapa yang mau nanya silakan. Ayo. Ben minta es teh manis ini. Oh. Susu. Enggak langsung. Kan dibilang jatuh tekanan. Ayo siapa mau nanya? Itu frame-nya begini, emang begini. Iya, soalnya kan ada ini untuk ngeliat mereka. Iya, ntar ada frame itunya. Ada. Oh, bagus ya kameranya. Bukan kameranya yang bagus, ada aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Tanya dong apa? Apa aplikasi? Pornhub. Enggak. Ayo buruan mau nanya apa? Nongkrong doang emang ini. Nanya masuk Ayo. YouTube loh. Masuk YouTube loh. Pakai itu silakan. Saya kan terbilang Namanya siapa? Nama. perkenalkan Jangan saya. galak. Iya. Emang itu mikrofon? Oh, bukan. Oh, bukan. Terus apa tadi? Saya Greg Kelvin, Bang. Hah? Greg. Greg Kelvin. Iya. Nama lu Greg Kelvin. Iya, Bang. Bagus banget namanya. Terus? Asal dari Makassar. Terima kasih. Oke. Saya mau tanya nih, Bang. Kan saya sering sulit begitu untuk ngebedah suatu materi. Kira-kira apa sih tips awal untuk bisa dapat cara tips membedah materi gitu, Bang. Untuk satu masalah. Oke. Greg Kelvin. Iya. Iya. Agama lu apa, Greg Kelvin? Katolik, Bang. Ais latte aja kalau kopi deh. Oh itu ya, oke. Jadi ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup lazim gue temui. Kedengeran nggak sampai sana? Kalau nggak maju aja nggak apa-apa. Salah satu pertanyaan yang paling sering gue temuin soal gimana caranya sebuah topik itu bisa dibedah. Nah pertanyaannya adalah, lu sendiri kenapa mau ngebahas itu? Karena biasanya kalau lu punya alasan yang jelas untuk ngebedah itu, akhirnya jadi banyak, jadi panjang. Contoh, gue punya alasan kenapa pengen ngebedah regulasi prostitusi. Ada banyak keresahannya soal prostitusi. Makanya ketika gue tulis mau nggak mau, karena emang gue peduli dan gue resahkan, ada alasan kenapa gue pengen bahas. Akhirnya materinya jadi banyak, turunannya banyak. Gue ngomongin soal dosa, regulasi prostitusi, mikirin soal kenapa kalau misalnya boleh, berarti ntar pajaknya gimana, sekolahnya gimana. Jadi gue ada alasan. Nah pertanyaan gue, lu sendiri alasannya apa ngebahas itu? Karena kalau nggak ada alasan yang jelas, akhirnya cuma di permukaan doang aja. Biasanya itu masalah orang yang ngebahas sesuatu hanya karena dia pikir itu lucu, tapi nggak punya keresahan akut gitu, nggak ada kepedulian, nggak peduli gitu. Nah contohnya apa? Beat apa yang lu susah untuk ngebedah? Kayak kemarin saya kan bahas masalah keluarga. Nah biasanya kan kalau di keluarga itu, kalau dari komedi kan semakin negatif, biasanya semakin sengsara, semakin lucu. Nah masalahnya saya kayak kurang masalahnya begitu, Bang, dalam kehidupanku. Maksudnya datar-datar. Lalu sendiri pengen bahas keluarga kenapa? Ya misal kayak ada kompetisi yang temanya keluarga gitu. Oh ya berarti lu nggak punya alasan spesifik selain karena tema lombanya keluarga? Iya. Ya susah. Gua aja, ini soal ngedalamin ya. Gua kalau misalnya ada job korporat, terus jobnya perbankan, terus disuruh bikin materi soal ATM, nggak bisa gue. Karena nggak peduli gue. Karena gue nggak peduli, ya sebenarnya bisa aja kalau Remin sama Yuda Brajamusti karena dia jenius. Tapi kalau Remin,
dia itu pintar mind mapping. Nah ini poin yang kedua. Udah pernah diajarin mind mapping? Iya pernah. Nah, terus Udah masalahnya apa? belajar sendiri. Terus kenapa masalahnya? Nggak nemu lucunya? Iya. Kurang panjang berarti. Kurang panjang. Jadi gini, lucu itu kan terjadi dalam beberapa hal, dalam beberapa konteks. Little man big problem atau little problem big man. Jadi kayak misalnya masalah kecil di dunia yang gede atau orang yang gede di masalah yang kecil. Kayak misalkan Hitler kebelet kencing. Orangnya kan gede, tapi ngebayangin Hitler kebelet kencing kan situasi yang kecil gitu. Nah, bermain tema-tema itu kan juga bisa terjadi gitu. Misalkan keluarga. Kalau di keluarga gue kalau dimarahin sampai digampar misalnya ya, atau nggak pernah digampar deh karena keluarga lu baik-baik aja gitu. Bayangin kalau misalnya Hitler juga tumbuh besar nggak pernah digampar sama orang tuanya ya, mungkin dia nggak jadi Hitler yang kita kenal sekarang gitu, ngerti maksud gue? Itu kan perbandingan tuh main kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih intinya kurang usil aja otaknya, kurang bermain, ya kurang terlalu lempeng aja gitu. Kurang teliti dalam menemukan ironi dari keluarga lu. Karena orang yang keluarganya nggak bermasalah bukan cuma lu. Jerry Seinfeld juga nggak masalah keluarganya. Dia bilang, gue nggak kayak Richard Pryor yang dilahirkan dari seorang prostitusi dan tumbuh besar di rumah bordil gitu. Keluarga gue normal-normal aja, tapi kan tetap bisa dibahas dengan lucu gitu. Lu ngebandingin bokap lu dengan bokap orang gitu misalnya, nyokap lu dengan nyokap orang. Kayak gue juga, keluarga gue nggak ada masalah sebenarnya, tapi nemu lucu sih bisa aja dari ketololan kakak gue nih contohnya nih. Gue pernah nonton tinju, kakak gue nanya siapa yang lagi tanding, siapa lawan siapa, dia bilang. Gue bilang Tyson Holyfield. Terus dia nanya lawan, gue bilang Tyson Holyfield tuh 2 orang, gila gitu. Jadi kan itu kan bukan masalah, tapi emang aneh aja kakak gue gitu. Nah jadi mungkin lu kurang jeli aja, plus emang nggak resah. Kalau nggak resah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Oh udah jawaban? Pertanyaan apa nih? Goblok lu. Dia nanya kalau mau membuat satu topik terus jadi banyak tuh gimana caranya? Bisa jadi kayaknya diperesnya banyak gitu, banyak punchline gitu. Oh iya, kalau gue main map sih bener udah. Kalau gue udah main map. Dia main map tapi katanya dia nggak nemu. Jadi masalahnya apa? Dia tahu tapi nggak ketemu lucunya. Kalau gue tuh cari ampe capek. Kalau gue tuh nyari nyabanginnya tuh ampe capek, sampai gue bilang udah cukup gitu. Baru gue pindahin si main map. Baru gue pilih dulu main map mana yang sekiranya ada poin keresahannya atau poin kelucuan di ceritanya, baru gue pindahin jadi setup gitu. Jadi emang gue nyari di mind mapnya itu emang gue peres dulu yang banyak, baru gue pilih. Kalau meresnya belum banyak, opsi pilihannya kan jadi lebih dikit gitu loh. Iya bang. Jadi meresnya gue yang banyak dulu. Jadi kuncinya adalah dia kalau main map sampai capek. Nah mungkin lu kurang capek. Kurang capek karena nggak peduli gitu. Mungkin karena cuma lomba doang. Tapi kebetulan dia capek dalam 30 detik gitu. 30 detik udah capek dia jadi. Iya, jadi dapetnya 2 cabang. Kejawab ya? Siap bang, Nah. iya bang. Yang lain kalau ada mau nanya. Oper mikrofonnya. Saya bang. Jadu mau ikut sharing ilmu nggak Jadu? Ya silakan. Nama saya Arnal bang. Arnal. Iya bang. Saya mau tanya bang, tidak apa-apakah seorang stand up comedian itu nggak punya persona yang kuat? Oke. Apakah tidak apa-apa kalau seorang komika nggak punya persona yang kuat? Jawaban gue sama jawaban Yuda mungkin beda ya. Ini jawaban gue dulu. Menurut gue seorang komika tuh hanya perlu lucu. Nggak peduli persona. Emang Jerry Seinfeld personanya apa? Nggak ada. Remin personanya apa? Nggak ada. Lucu mah Gilbas personanya apa? Nggak ada. Lucu mah lucu aja. Ini masalah klasik anak komunitas. Sibuk mikirin persona padahal belum lucu. Ben selalu ngikut sharing komunitas ini dari kota ke kota, dari kota ke kota. Semuanya nanya, bang, saya nggak tahu personanya apa. Kalau nggak punya persona nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, lucu aja dulu. Lucu belum mikirin persona. Jadi yang paling harus adalah lucu. Entar aja persona belakangan, nggak usah dipikirin. Kalau misalkan lu nya lucu, orang nggak peduli persona lu apa. Itu gue. Kalau Yuda?
Iya, sama. Ini kan personanya kan AA Brajamusti kan? Emang itu persona bang? Bukan. Bukan kan? Karakter. Iya itu karakter. Acting. Iya, ini saya boleh jawab gak? Boleh. Kok bapak mulus yang nyaut? Galak bener. Enggak, tapi kalau persona juga emang gue pernah ada di fase di mana gue terjebak untuk nyari persona. Sampai akhirnya bener kita lupa buat bikin materi itu lucu dulu. Jadi terjebak tuh selama pas Suci 8. Jadi gue kan ikut Suci 8, kalau ada yang belum tahu nih, gue ikut Suci 8 ditanya sama Bang Panji. Kok lu insecure sih? Emang. Mereka tahu lah lu. Nah, orang dia dari tadi juga tatapannya, nih siapa sih ini orang begitu, kelihatan bang. Dia anak komunitas juga kagak kenal gua. Terus Sampai mana tadi saya? Suci 8. Suci 8, Bang Panji tuh selalu nanya apa 3 hal yang apa bang waktu itu lu nanya 3 hal yang Gak tahu gue pingsan. mendeskripsikan lu. Nah gue tuh sempat bingung 3 hal itu apa. Radit kali tuh, itu mantra. Mantra kan. Iya. Tapi lu sempat nanya itu bang. Oh, Lu tuh Yuda lupa yang gua mana? pingsan. Kok bisa pingsan tapi nanya ya? Terus gitu. Gue tuh sempat bingung di fase itu gitu, apa ya gue 3 hal ini apa yang mendeskripsikan gue dan dilihat penonton. Nah itu gue sempat nggak ketemu akhirnya. Terus nyari persona gue tuh apa, gue kalau stand up tuh personanya bagaimana gitu. Nah itu cukup lama tuh bahkan sampai gue keluar Suci gue masih nyari itu, tapi gue akhirnya kehilangan waktu untuk nyari materi yang bagus, materi yang dalam gitu sampai akhirnya setelah gue nyari materi yang bagus, secara nyari materi yang lucu, fokus sama materinya, si personanya ketemu sendiri. Oh ternyata ini gue tuh begini stand upnya gitu. Kenapa itu terjadi? Karena semua orang tuh punya persona. Persona kan personality sebenarnya, semuanya punya kepribadian. Jadi lu hanya perlu jadi diri sendiri aja. Tapi susah nih, anak-anak ini pengen berkesenian tapi nggak tahu dirinya siapa. Padahal kan seni itu kan ekspresi diri. Kalau lu cuman ngelukis pemandangan, punya ekspresi diri pun pemandangannya beda. Nah itu dia. Itu lukisan dari Van Gogh, judulnya Starry Night. Ada berapa juta manusia yang bikin lukisan kayak gitu, pemandangan, banyak. Tapi dia punya karakter, kebetulan karakternya gila. Dia Van Gogh tuh lagi di rumah sakit jiwa waktu dia nulis ini, emang karakternya gila. Tapi intinya karena dia tahu dia siapa, dia tahu karakteristiknya seperti apa, dia tahu subjektivitasnya apa, bikin pemandangan juga beda. Jadi sebenarnya lu hanya perlu jujur jadi diri sendiri. Lu lagi nulis beat, lama-lama orang akan mengenal, oh gini ternyata orangnya gitu. Gue juga nggak tahu persona gue apa, nggak ada. Dia nggak ada. Ya udah lucu aja gitu, ya. Bang, sorry gue motong. Tapi itu jebakan juga gak bang? Persona itu tuh maksudnya karena lu pernah di satu waktu juga ngomong sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah itu tapi bisa gue jadi jebakan buat akhirnya gue nyari persona biar bisa ngebedain gue sama komik-komik lain gitu. Ya sedikit lebih beda, ini dengerin baik-baik ya. Ini penting soalnya, karena sering salah nangkap. Sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Itu sering ditangkap sebagai yang penting beda. Padahal baik dulu. Kan kalau udah baik, baru kita beda. Karena kalau baik doang, sama orang lain sama. Kalau cuman beda doang, lu naik ke atas panggung telanjang juga beda. Di mana lucunya dong? Jadi harus baik dulu, baru beda. Orang-orang yang sibuk, oh gimana nih caranya, ada banyak komika nih, gue takutnya nggak ketemu. Ya lucu aja dulu. Sekarang buat apa lu beda dan dapat perhatian kalau ternyata lu belum lucu? Nggak ada yang mau nonton lu lagi gitu. Dapat perhatian publik tapi nggak lucu, ya nggak balik lagi untuk nonton lu. Paham ya? Oke. Next. Apaan sih lu? Ini opener lokal. Di siang. Ini siang. Namanya siapa lu? Hermawan. Lu? Alwi bang, Alwi yang buka malam. malam bang. Opener malam. Alwi emang gak pernah cuci muka seumur hidup. Emang tukang bang. Oh betul. Iya kan? Iya bang. Tuh. Tukang bikin orang ketawa. Iya benar. Ya siapa lagi mau nanya? Lu mau nanya? Alwi. Ya, Yang gak pernah cuci Alwi, muka. Bang. Ya. Bagaimana sih cara kita sebagai komika daerah bang? Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya bang. Pas kemarin ke Jakarta itu setiap kalimat di Makassar itu artinya beda dengan satu kalimat yang ada di Jakarta. Gimana cara kita bisa menerawang kalau artinya menuju ke sini bang? Gimana cara menerawang kalau artinya menuju ke sini? Iya Maksudnya? karena satu kalimat di Makassar misal nih bang, perkenalkan nama saya Alwi.
biasa dipanggil makan. Kalau di Makassar itu kayak ngajak makan bang, tapi kalau di Jakarta itu kayak dipanggil makan kayak bukan artinya itu bang. Emang dipanggil makan di Jakarta artinya apa ya? Diajakin makan. Diajak makan. Iya. Sama diajak makan juga. Panggil makan, iya. Iya, dipanggil makan kan, diajak makan, sama di Jakarta juga. Oh dipanggil makan. Iya. Bingung. Orang nangkepnya Beda. lu dipanggilnya makan gitu jadinya. Orang nangkepnya beda bang. Iya, kalau di Jakarta. Iya di Jakarta. Orang nangkepnya Contoh kedua, apa? Bukan yang siapa yang tanya. Ebola. Nah kalau di Makassar siapa yang tanya, di Jakarta itu harus bilang siapa yang kasih tahu. Kayak begitu bang, contohnya bang. Enggak, siapa yang tanya juga. Siapa yang tanya juga. Jadi maksudnya gini bang, kalau di sini kan, kalau di Jakarta kita bilang siapa yang nanya, itu tuh bener-bener siapa yang nanya. Kalau kalau di misalkan di sini siapa yang tanya, itu kita ngasih tahu. Oh, Beda iya. diksi ininya, artinya Oke, beda gitu. ngerti. Gua ngerti. Terima kasih banyak. Tapi itu hanya berarti satu hal. Nama lu Alwi kan? Iya lu bang. Lu ikutan audisi Suci kemarin? Ikut bang. Kebalik itu. Ikut bang. Ikutan audisi Suci. Iya bang. Terus di kota apa ikutannya? Di Jogja bang. Mm-mm. Sebelumnya nggak pernah ke Jakarta? Nggak pernah ke Jakarta. Nggak pernah ke Jogja juga? Nggak pernah ke Jogja. Jadi emang jarang pakai bahasa Indonesia? Emang jarang sekali bang. Ya berarti nggak ada cara lain Alwi. Harus belajar bahasa Bahasa Arab. Bahasa Indonesia dong, bahasa Indonesia. Tapi emang harus belajar bahasa Indonesia, nggak ada cara lain. Memang ini kendala utama komika-komika ketika udah jadi raja di kotanya sendiri. Susah sekali dan nggak ada alasan untuk belajar bahasa Indonesia karena udah pecah. Gue yakin job lu banyak di sini ya. Ih, gokil. Padahal gue bercanda loh. Ternyata beneran loh dia. banyak tapi nggak lucu bang. Iya, nggak banyak dan mahal gue denger. Katanya 18 juta Enggak bang. selama 18 tahun. Wah. Tipis aja, tipis. Iya, jadi gini, kadang-kadang kalau kita udah pecah di sini dengan bahasa Makassar gitu ya, jadi nggak ada alasan untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi ada banyak komika dan lu bisa tanya, gue nggak tahu ya. Jadu ini kan yang megang Berata, gue nggak tahu Jadu bisa cerita hal yang sama atau nggak. Tapi Rin kalau nggak salah ada salah satu komika yang ke Jakarta dulu berapa bulan sebelum ikutan Suci ataupun ikutan street comedy. Karena memang bahasanya beda. Itu bukan cuma masalah dialek, emang masalah kata-kata yang ketukar-tukar makna kayak lu kan. Jadi emang nggak ada cara lain. Nah kalau lu nanya, tapi gue nggak bisa ke Jakarta, gimana caranya gue bisa belajar bahasa Indonesia? Sekolah jawabannya. Loh, kenapa salah? Enggak salah. Bener itu jawaban bener. Atau ini susah nih, tapi kalau lu mau sukses emang gak ada cara gampang. Lu mempelajari komika-komika yang berbahasa Indonesia, abis itu lu coba untuk nulis beat dalam bahasa Indonesia, bawakan di sini di open mic, tapi terus dirilis di sosmed. Lalu kita cek apakah orang paham atau tidak. Nggak usah buru-buru, umur lu berapa sih? 22 bang. Nggak usah buru-buru Suci. Karena gue selalu bilang kan, standarnya makin lama makin tinggi. Kadang-kadang yang lucu pun gak gue bawa masuk. Kalau gue prediksi seminggu 2 minggu keluar. Gue selalu nanya, lu mendingan gue masukin sekarang tapi lu keluar seminggu, atau mending tunggu setahun tapi lu bisa manjang? Nunggu lebih matang lagi aja. Yang mending nunggu kan. Ya udah. Kalau emang stand up adalah untuk lu, disiplinin aja. Cuma masalahnya nggak ada yang mau kerja kerasnya itu loh. Semua orang pengen world tour, tidak ada yang mau nulis beat nggak mau, open mic males. Jadi emang kayak gitu caranya. Kenapa gue taruh di sosmed? Karena di sosmed orang berbahasa Indonesia itu akan mendengarkan. Nanti kita lihat responnya. Di sosmed kan orang jujur ya, saking jujurnya bangsat gitu. Dia akan bilang, ngomong apa sih lu? Apa sih maksudnya yang kalimat ini gitu. Jadi lu akan belajar untuk memperbaiki. Plus makin lama makin lucu, makin banyak orang yang ngikutin lu, dan makin lama lu punya reputasi gitu. Job harusnya atau panggilan untuk ngejob jadi makin gede. Gue usul nanya sama, nah ini si lu waktu di Malang pakai bahasa Jawa enggak? Pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya? Oh. Atau mungkin di sini emang open mic-nya harus dibiasain. Kalau emang kalian punya ambisi untuk nembusin anggota komunitas kalian ke Suci atau Suca, ya berarti di open mic-nya juga udah mulai didisiplinin untuk berbahasa Indonesia.
kali ya. Atau mungkin ada 2 open mic yang bebas mau pakai bahasa apa, sama open mic berbahasa Indonesia gitu. Kalau Jadu gimana waktu itu? Brata waktu itu gimana sih? Iya, kebiasaan sih Mas Panji. Dia kesini ke Jakarta dulu? Enggak? Ke Jakarta dulu. Nah, cuman anak-anak ini lucu ya, kebiasaan mainnya diksi-diksi lucu kan kalau di Makassar enak ya. Iya. Melempar diksi lucu di Makassar langsung kemakan. Iya. Jakarta tuh menyesuaikannya agak Iya. Itu kayak kemarin gue di Surabaya ngomong jancu aja langsung dapat applause break. Itu nge-cheat itu namanya. Sama lu juga pada nge-cheat dengan diksi-diksi daerah sini gitu. Ya harus ngambil cara yang susah. Cara yang lebih menantang. Tapi kalau misalnya lu berhasil, ya lu bisa punya peluang untuk ke Jakarta gitu. Dikenal secara nasional. Semoga menjawab ya Alwi ya. Cuci muka ya Alwi. Siapa lagi mau nanya? Selalu lucu ya, cuci muka selalu lucu ya. Selalu lucu loh. Siapa lagi mau nanya? Boleh, Izin boleh. aja, Bang. Nama lu siapa? Namanya Ijal, Bang. Ijal. Ya. Agak nggak nyambung ya. Islam, Bang, Islam. Hah? Islam. Nama panjang lu siapa, Jal? Muhammad Rizal Akbar Yeli Pele. Yani Pele. Yeli Pele. Yeli Pele. Yeli Pele. Itu yang saya ingat, Yeli Pele. Oke, Ijal, kenapa Jal? Gue pengen nanya ini, Bang. Gua lagi. Nggak apa-apa. Saya pengen nanya ini, Bang. Bro, kita seumur, bro. Tua banget. Saya masih muda, Bang, masih kuliah. Lah, emang gua enggak? Aduh. Oke, kenapa Jal? Kan kalau stand up itu penting ya nyari sudut pandang ya. Nah, saya pengen nanya cara nyari sudut pandang yang unik itu gimana, Bang? Cara berlatihnya untuk dapat sudut pandang yang uniknya gitu. Karena saya merasa saya unik, tapi perlu digeber lagi dengan sudut pandang itu gitu, Bang. Gue nanya dulu baik ya. Emang nggak cukup untuk diproses dari sudut pandang lu sendiri gitu? Emang kan tadi bilang lu unik kan? Tapi kok kayaknya kesulitan, emang kenapa? Nggak, lu orang apa sih? Aslinya Wamena, cuman besar di Bandung. Orang tua lu orang mana? Papua. Dua-duanya? Dua-duanya Papua, asli Wamena. Di Bandung lagi ngapain? Kuliah dari SMP sampai kuliah sekarang di Bandung. Oh, sorry, nggak, maksudnya mereka berdua dari SMP. Enggak, mereka berdua ketemu dari mana? Di Bandung. Enggak, di Papua. Merekanya tinggal di Papua. Terus pindah ke Bandung. Enggak, guanya sendiri di sana. Oh, lu dibuang. Ya bahasa kasarnya. Pesantren di sana, Bang. Pesantren, bro. Pesantren di Iya, Bandung. Pesantren. Oh, oke. Orang tua lu Islam juga? Alhamdulillah. Iya. Tapi masih makan babi. Bagus. Nah, itu kan menurut gua udah cukup unik ya. Emang itu kurang? Itu kurang. Contoh kesulitan lu apa? Contoh kayak gimana susah? Kayak kalau misalkan kan jatuhnya kan gua orang Papua yang lama di Bandung. Gitu nggak? Iya, Bang. Iya, orang Wamena. Lu Iya. kapan terakhir kali balik ke Wamena? Kelas 2 SD, Bang. Anjing. Udah lama banget ya? Sekarang semester akhir kuliah. Waktu di Surabaya ada asrama Papua yang dilecehkan, lu nggak tersinggung berarti ya? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya? Enggak. Enggak. Iya. Bukan orang. Iya, lebih ngerasa orang Bandung lu ya? Iya. Iya. Emang itu nggak unik? Gue tuh nanya gini karena gue bingung pertanyaan lu. Karena biasanya itu tidak datang dari orang yang memang secara karakter udah jelas. Kendala lu apa? Kenapa lu susah banget untuk ngeliat sudut pandang? Tidakkah cukup untuk jujur gitu dengan apa yang kepikiran gitu maksud gue? Masih baru belajar soalnya, Bang. Emang lu stand up mulai kapan? Baru sebulanan kayaknya. Baru sebulanan, Bang. Oh, gua tombak lu. Kok bisa lu yang nombak dia? Iya, dia orang Bandung. Iya. Gini, sekarang gua ngerti masalah lu. Sudut pandang itu adalah justru aset kita. Aset semua komika. Ini cerita yang paling klasik gue ceritakan. Ada perempuan nyebrang jalan, rambutnya dicat kuning, atasannya ungu, pakai hot pants warnanya merah, pakai stocking warnanya hijau, pakai sepatu warnanya biru, pakai tas warnanya oranye, nyebrang jalan. Badannya bagus banget. Cowok pertama ngelihat, ih anjing, cewek seksi nyebrang jalan. Manusia kedua kebetulan dia mulutnya nyinyir, dih
anjing buta warna kali, kok semuanya nabrak-nabrak gitu. Oh iya. Orang ketiga kebetulan fashion stylist, wow berani sekali dia nyebrang jalan dengan warna, pemilihan bajunya bagus sekali. Lalu orang terakhir nggak ngerasa kenapa-kenapa, soalnya dia buta warna. Tapi satu manusia nyebrang jalan itu bisa punya 4 perspektif yang berbeda. Kenapa? Karena 4 orang ini jujur dengan dirinya sendiri. Yang satu emang mesum, yang satu emang nyinyir, yang satu fashion stylist, yang satu buta warna. Ngerti maksud gue? Jadi semua orang bisa ngomongin Jokowi, tapi ngomonginnya beda-beda. Kita jangan ngomongin Jokowi deh. Kita ngomongin kenapa emang? Enggak apa-apa. Maruf Amin mungkin. Enggak, gue lagi nyari sesuatu yang referensinya Bandung. Misalnya Persib. Misalkan kita lagi ngomongin Persib Bandung. Orang Jakmania ketika disuruh ngomongin Persib, pasti joknya beda. Orang Bandung ketika ngomongin Persib, pasti jatuhnya beda. Orang Bandung yang aslinya datang dari Papua, harusnya juga beda. Atau setidaknya kalau gue jadi dulu ya, gue akan jadi orang Papua yang membuat orang bingung kenapa ini orang Papua Bandung banget gitu, nabrak gitu. Apa yang keluar dari kepalanya sama apa yang jadi tampilannya gitu. Tapi harusnya kalau lu jujur sama diri lu sendiri, semua topik juga pasti akan jatuhnya beda gitu. Kita nih hidup di negara yang sama, ngelihat sesuatu yang sama, tapi karena badannya beda, keluarnya harusnya beda. Nah itu yang mesti dipikirin justru. Kayak kita ada joke yang sama nggak? Topiknya maksud gue? Nggak ada ya? Lu nggak ada ngomongin pemerintah? Nggak ada. Lu bukannya benci pemerintah? Wis, jangan tiba-tiba. Bisa cerita nggak sama penonton kenapa lu? Tiba-tiba benci, jangan tiba-tiba, enggak ada. Kemarin ngomongin Ma'ruf Amin apa? Enggak pernah tiba-tiba. Oh, nggak pernah. Bisa ngomongin beliau. Ya kan siapa tahu. Enggak loh, Bang. Tapi emang itu asetnya. Lu harus tahu dulu lu siapa supaya lu bisa memproses sesuatu unik di lu. Nah ini justru makanya gue bingung. Kalau lu sering, itu adalah bagian dari yang sering stand up maksudnya. Udah lama, itu justru bagian yang paling sering harus lu ulik gitu. Misalkan kita latihan bareng-bareng nih. Ayo bikin materi stand up soal Five Hotel gitu. Semua orang itu harusnya lomba-lombaan untuk nyari angle yang gak ketebak. Karena itu emang yang membuat kita berharga. Kelak suatu hari, ibarat kata nih, ada 10 komika berjejer, 10-10-nya disuruh ngomongin Jokowi, 10-10-nya punya joke yang berbeda, lalu masyarakat yang akan bilang, oh gue suka Jokowi, beat Jokowi dia, gue suka beat Jokowi dia, gue suka beat. Karena nanti orang udah gak nonton stand up, orang nonton Panji, nonton Yuda, nonton Brata, nonton Alwi gitu, nonton orang, karena seneng dengan cara orang ini ngomong gitu. Makanya indahnya stand up itu justru dari subjektivitas, justru dari sudut pandang kita, karena itu yang unik. Tapi itu mesti dilatih, ya nggak gampang. Ya. Ada lagi mau nanya? Kayak lu ada tambahan? Aman udah. Nggak ada. Kagak ada, nggak sampai diginiin sih. Siapa tahu kan? Ada. Marah mulu. Siapa lagi mau nanya? Terima kasih Bang. Namanya siapa? Nama saya Ihsan Bang. Ihsan? Ihsan. Ya, saya kan komik baru juga Bang. Komik Bandung? Komik baru. Berapa lama? Kurang lebih setahun kayaknya Bang. Oke. Setahun. Terus? Dan saya terkendala di persoalan Bang, mapping materi. Apa tadi? Mapping materi. Berkendala. Iya. Masalahnya apa? Saya masih keliru soal itu Bang. Bagaimana caranya menarik suatu premis, nyambung-nyambungnya gimana gitu. Oke, ini kita latihan aja sekarang. Siapa namanya lu tadi? Alwi. Ihsan Bang, Ihsan. Iya, gue tahu. Ihsan namanya kan. Yang ikutan Idol kan, Ihsan Idol. Oh, bukan Bang. Ada loh. Kenapa sih Jat? Nggak boleh gue tipis-tipis respect. Oke, sekarang gini. Setiap orang akan gue minta untuk nyebutin satu kata yang dia pikirkan ketika disebut Jokowi. Ini Jokowi aja biar enak ya. Mau nggak tahu apa topik yang paling enak untuk dibahas sekarang ini? Sekarang. Sambo. Ah ya benar, polisi. Mari kita ngomongin polisi. Sekarang bayangin polisi adalah lingkaran di kertas A4, lalu kita tarik
Satu hal yang menurut lu terkait sama polisi apa? Tidur, polisi tidur. Tulis tidur nih. Polisi tidur. Lu apa? Apa? By the way, ingat semua kata masing-masing ya, ingat ya. Lu tidur, lu apa? Polisi mengayomi. Satu tarikan lagi apa? Lalu lintas. Polisi lalu lintas. Oke, lu apa? Aparat. Polisi adalah aparat. Oke, lu apa? Verdi Sambo, Bang. Ferry Sambo boleh. Yang belakang apa? Oh, om saya, Bang. Omnya. Kenapa lucu? Oke, terus lu apa? Coklat. Coklat. Oke, lu apa? Seragam baru. Seragam baru. Emang apa seragam baru, Bos? Oh, satpamnya. Itu. Goblok. Goblok. Apa? Polisi apa? Saya Bang, polisi sering nyogok. Nyogok. Oke, satu lagi. Polisi bang, yang tangkap bapak saya bang, Bapak lu ditangkap polisi? mantan napi bang. Bapak lu mantan napi? Iya, bang. Ditangkap karena apa? Pukul kepala desa bang. Pukul kepala desa? Iya, bang. Pemarah sekali. Oke, lu apa? Cita-cita bang. Cita-cita jadi polisi, lu apa? Membidik. Membidik, oke. Idaman wanita. Idaman wanita, emang iya? Iya, rata-rata sih. Lu? Tilang bang. Tilang tadi udah bukan? Nggak ada. Oh belum, lu apa? Lu apa? Lu ada komunitas bukan sih? Iya. Gua pikir ada orang tiba-tiba ngikut kan bisa aja ya. Iya. Lu apa? Polisi botak. Hah? Botak. Botak. Siapa polisi botak? Banyak sih. Polisi baru. Polisi baru. Oh, polisi Baru. Polisi botak. Iya ya. Oke. Nah, itu kan tadi kan kita udah tarik banyak tuh. Itu kan kita tarik banyak. Sebenarnya masih bisa ditarik lagi. Polisi tidur. Apa masalahnya polisi tidur? Misalnya terlalu tinggi. Ketinggian gitu kan, ada kan polisi tidur yang ketinggian. Ada yang terlalu banyak, habis polisi tidur lagi, jadi nggak bisa ngebut gitu. Terus misalnya ditarik lagi polisi tidur beneran tidur gitu, kan ada. Terus aja, ini baru polisi, tadi lu mengayomi. Lu apa? Lalu lintas, oke. Polisi lalu lintas, apa yang kita bisa tarik? Lu tau nggak ada patung polisi yang lagi gini? Yang kalau dari jauh kita pikir polisi beneran, oke, bikin patung polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas apalagi kepanasan. Polisi lalu lintas apalagi dimarahin ibu-ibu. Polisi lalu lintas apalagi terus aja. Terus tadi ini tadi dulu apa? Oh, ditilang. Polisi ditilang karena apa? Nggak pakai helm, ditilang karena apa? Nerobos lampu merah, ditilang karena apa? Pakai celana pendek, terus aja. Nah, makanya tadi Yuda Brajamusti bilang, dia tuh main mapping tuh sampai capek. Nah, misalkan polisi ditilang karena ibu-ibu marah-marah, itu masih bisa diturunin lagi. Ibu-ibu waktu itu marah-marah, karena banyak kan kejadian ibu-ibu marah-marah gitu. Ada lagi yang ditilang pura-pura kesurupan gitu. Itu tuh banyak banget, apalagi kalau dia karena bapaknya pernah ditangkap sama polisi bangsat, saya nggak punya bapak, gitu-gitu kan. Nah jadi itu aja kita narik-narikin itu udah nemu peluang-peluang untuk ini lucunya sebelah sini nih, ini lucunya sebelah sini gitu. Nah jadi kendalanya tuh kayaknya karena lu kurang ngelebar aja, cuman berhenti di tarikan pertama. Padahal tiap tarikan tuh masih bisa dilebarin lagi gitu. Polisi tidur aja tadi rame. Paham maksud gue? Ada lagi? Lu umur berapa? 19. Hah? Berapa tahun? 19. 19 tahun? Serius bang. Lu lebih lama nggak cuci muka daripada Alwi kayaknya. Ini apa? Ini aku. Ya. Gue juga mau. Oke, lu pertanyaannya apa? Saya komik baru. Iya. Berapa lama baru? Sekitaran 5 bulan, 6 bulan baru itulah. Boleh tahu nggak kenapa lu pengen jadi stand up comedian? Mau ngangkat nama keluarga. Mengangkat nama keluarga, jadi PNS. Oke, terus udah gitu apa? Saya terkendala dengan delivery bang. Apa katanya? Delivery. Iya, punya masalah sama delivery. Kenapa? Iya, karena saya kalau berbahasa Indonesia tidak lancar, maksudnya tidak baku. Ya. Tadi sebenarnya kami sempat bahas, tapi intinya gini. Kayaknya emang stand up Indo Makassar tuh mesti diskusi. Perlu nggak kita bikin open mic yang hanya bahasa Indonesia? Karena itu emang dilatih. Dan makin lu nggak terbiasa bahasa Indonesia, makin lama lu mesti ngelatih ngomong dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa itu nyambung ke cara orang berpikir. Sama sekali nggak bohong. Bahasa sangat terkait sama cara berpikir, struktur soalnya.
struktur itu kan udah mendarah daging di lu. Jadi emang butuh waktu. Nggak ada jalan pintasnya. Siapa nama lu tadi? Madong. Madong. Iya. Nggak ada jalan pintasnya Madong. Bahasa apa lagi? Nggak ada jalan pintasnya. Emang mesti terbiasa. Karena tadi yang ngomong siapa? Lu. Si Alwi itu juga bingung sama kata-kata yang kebalik-balik dan beda makna. Sehingga kalau lu nggak biasain, insting lu akan balik ke lidah ibu lu gitu. Nah, makanya emang harus dilatih. Dan susah memang dilatih di sini, tapi bisa. Sebenarnya bisa. Karena orang Makassar juga nggak semuanya native bahasa Makassar gitu, artinya ada pendatang. Mungkin harus milih juga open mic-nya di mana, prediksi gua. Tapi lu harus latih karena nggak ada jalan lain. Tadi gue udah bilang sama Alwi, salah satunya adalah rekam stand up dalam bahasa Indonesia. Jangan kayak gini ya, open mic gitu. Open mic-nya lu rekam lagi pakai bahasa Indonesia, lu naikin ke Instagram atau ke YouTube. Habis itu lu lihat orang ngerti nggak? Karena kalau kata Bang Deddy Gumelar, Bang Miing, orang ketawa tuh bukan karena kita lucu, tapi karena orang ngerti lucunya di mana. Nah, jadi lu taruh aja di YouTube, taruh di Instagram, karena yang nonton si Indonesia kan. Kalau mereka ketawa berarti mereka nangkep lucunya di mana. Karena gue yakin kalau lu pikir itu lucu, pasti ada orang lain yang pikir itu lucu. Nggak mungkin cuma lu sendiri. Siapapun itu. Seaneh-anehnya otak kayak Coki Pardede, ada juga yang ngerasa yang Coki Pardede dipikirkan itu lucu, banyak bahkan. Cuman masalahnya, bisa nggak kita bikin orang ngerti lucunya di mana gitu? Ya, oke. Di rumah ada air tapi banyak. Dibuka ya. Banyak katanya. Lu ada tambahan? Siapa lagi? Lu mana ya? Silakan. Halo bang, saya Darmawan bang. Darmawan ya. Saya mau nanya bang. Saya jujur bang, mau sekali punya karir stand up. Saran untuk dari abang apa? Untuk yang punya karir lah di stand up, bisa berkarir di stand up lah bang. Kita tanya yang paling kaya dulu deh nih. Dari stand up. Udah bisa. Iya. Mau jawab nggak? Berkarir. Iya. Bang Panji aja. Saat ini kerja lu sebagai apa, Darmawan? Nggak ada bang, saya memang mau di sini aja, sini stand up. Masih tinggal sama orang tua? Masih bang. Oh, masih ngebebanin orang tua berarti? Enggak, Oh, enggak bang. Duitnya dari mana berarti? Saya Dari stand up? iya, Atau ada yang MC atau ada apa? Iya, biar kadang MC, ada stand up. Ini untuk menjawab pertanyaan lu, gue mesti banyak nanya ya. Setiap minggu ada event nggak? Nggak ada bang. Di Makassar? Bukan lu, di Makassar? Open mic ya. Bukan, acara umum? Oh, enggak ada. Jarang. Bukan lu? Jarang. Di Makassar emang jarang ada event? Banyak bang. Banyak bang, banyak. Iya, itu yang gue maksud. Artinya peluang untuk ada job di situ, maksudnya bukan lu stand up dan job stand up enggak, tapi maksud gue berarti peluang acara banyak kan. Maksudnya roda perekonomiannya keputar di sini. Karena kalau tidak, gue akan nyaranin lu keluar. Iya. Tapi kalau ada, lu bisa jadi kayak Cacing di Medan. Tahu Cacing ya? Ada stand up comedian namanya Cacing, tahu? Iya. Di Medan, dia rajanya. Dia nggak butuh pindah ke Jakarta untuk bisa hidup dari stand up-nya. Karena hampir semua job korporat, dia aja. Di Samarinda ada Yogi Setiawan namanya. Setiawan Yogi. Setiawan Yogi. Dia tuh udah stand up dan MC di kotanya udah hidup aja gitu. Makanya tadi gue nanya, berarti ada kemungkinan lu untuk bisa hidup di sini sebenarnya. Karena gue sih belum dengar ada komika dari kota ini yang levelnya kayak Cacing di Medan. Iya bang. Ya, berarti lu menang di kota sendiri pun belum, kasarnya gitu. Iya. Biasanya joke lu tentang apa? Biasa dapat stand up bang, stand up. Biasa juga dapat dari organisasi-organisasi. Bukan, maksudnya beat lu tentang apa? Mahasiswa banyak, mahasiswa. Emang lu masih mahasiswa? Tidak bang. Oh enggak. Kayak anak broken home masih ada bang, masih bisa. Beat lu tentang broken home, tentang menjadi mahasiswa. Iya. Setelah lulus jadi mahasiswa, ada beat soal pengangguran. Pegawai bank ada bang. Oh, lu sempat jadi pegawai bank? Teller. Teller. Teller apa teller? Teller bang, teller bang. Karena lu teller juga nih kelihatannya. Tidak bang. Gua akan selalu menyarankan kerja untuk membiayai karya.
di level-level awal. Nggak usah gila terus, tidak, saya pokoknya komika seumur hidup. Tapi nggak hidup tuh percuma gitu. Jadi bekerja untuk membiayai karya. Dapur harus ngebul dulu. Cari gimana caranya supaya dapur lu ngebul. Jadi komika itu bisa tetap terjadi, walaupun mungkin tidak secepat yang lu pikir. Kemarin gue bisa ngobrol di Surabaya sama seorang perempuan yang pengen banget jadi stand up comedian, tapi nggak bisa karena orang tuanya ngelarang. Gue bilang nggak perlu lu kubur cita-citanya, karena masih bisa terjadi walaupun nggak sekarang. Gimana kalau lu ketemu suami lu ngedukung lu jadi stand up comedian karena dia nggak bisa keluar rumah kalau sama ibunya. Artinya sebelum lu ketemu waktu di mana lu bisa stand up, ya udah lu nulis aja dulu yang segala macemnya. Nah, gue nyaranin ke lu, jangan lompat kapal sebelum jelas. Jadi kerja dulu untuk membiayai karya. Kenapa gue bilang membiayai karya? Karena kalau di Comika ya, kan janjinya kan komika hidup dari karya. Orang suka nanya, emang karyanya komika itu apa? Joke. Joke tuh banyak, bisa joke di Instagram, bisa joke di YouTube. Tapi pamungkasnya adalah joke di special. Apakah mungkin hidup dari special? Sebenarnya mungkin aja, tergantung gaya hidup lu kan. Kemarin waktu pandemi, orang-orang yang naruh konten di comika.id itu banyak yang duitnya cukup untuk hidup. Nggak ada job pandemi, tapi duit digital download aja. Ada kawan kita satu sampai pindah ke Bali bahkan, hidup di Bali selama pandemi. Tapi itu terjadi karena dia punya karya. Karya itu si spesialnya itu. Kalau lu nganggur, terus lu ngumpulin beat yang solid sampai bisa punya spesial, gue kasihan sama lu kelaparan. Jadi nggak usah buru-buru, kerja aja dulu. Sambil lu nyari waktu untuk bisa tetap open mic. Sambil lu ngumpulin waktu untuk bisa punya beat yang solid. Karena gue tuh nggak pernah ngelarang orang bikin spesial, nggak harus udah punya penonton banyak, bikin aja. Tapi lu tahu ketika lu bikin, udah pasti nggak bisa cuma satu. Buat apa punya spesial satu? Spesial pertama itu adalah justru eksperimen lu. Lu pelajari untuk spesial kedua. Lu mau ada spesial kedua ya? Ada tahun ini. Iya, mau apa sih? Mesti ngapain nih ya, betul. Gua cukup yakin disengaja atau tidak, Yuda pasti akan ngambil pelajaran dari apa yang udah pernah dilakuin sebelumnya. Setidaknya soal cara nyusun set, cara ngehargain tiket, berapa kapasitasnya, di mana ya, pasti mau nggak mau bermodalkan yang waktu itu. Yang berarti nulis joke-nya kan banyak, Darmawan. Yang berarti kalau lu nganggur akan lama prosesnya untuk sampai ke titik di mana lu bisa hidup dari karya. Gua kasih tau ya, gua tuh punya teori di dalam Comika bahwa seorang komika itu baru bener-bener bisa hidup dari karya itu di spesial keempat. Iya. Makanya di Comika tuh ada prinsip untuk nginvest ke talent. Jadi talent mungkin nggak dapat, maksudnya nggak menghasilkan duit gede-gedean banget di spesial 1, kedua. Tapi kalau nggak ada spesial 1, kedua, nggak ada yang ketiga, keempat. Ngerti maksud gue? Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena untuk bisa hidup dari karya, kita mesti bikin masyarakat punya persepsi bahwa emang kita lucu. Dan itu butuh bukti. Jumlah penonton dan emang kesolidan joke. Makin lama lu nulis bikin spesial, makin lama makin bagus joke-nya. Makanya gue selalu bilang, taruh aja joke lu di YouTube nggak apa-apa. Taruh aja joke lu di Instagram. Kalau lu masih nulis terus, lu akan terus lebih lucu. Nggak usah takut gitu. Bang, ntar kan mau dipakai. Kan lu nulis lagi. Makin sering lu nulis kan makin lucu beat lu. Nggak usah insecure. Gue aja di New York ada banyak beat yang gue taruh kemarin habis naruh di Instagram. Kenapa? Karena gue yakin gue masih bisa lebih lucu dari itu. Nah tapi itu berarti panjang waktu lu. Kalau emang benar prediksi gue bahwa seorang komika benar-benar bisa hidup dari stand up, bukan hidup tipis-tipis dari job nge-MC, benar-benar hidup dari stand upnya. Setelah spesial keempat, itu berarti 4 tahun, itu pun kalau misalnya lu tiap tahun bikin spesial. Padahal kan ada orang nggak setiap tahun bikin spesial kan. Karena itu pun juga ada banyak yang mesti ditumbuhin. Pertama cuma 50 orang, kalau lu bener, kedua 100, habis itu jadi 200, habis itu jadi 400, karena 2 kali lipat, butuh waktu. Jadi jangan dulu langsung lompat kalau belum kelihatan gitu, ya. Kerja aja dulu. Jadi teller bank boleh, jadi germo di Nusantara. Anjay. Bagus ya? Bagus. Paham? Menjadi komika solid butuh waktu, Darmawan. Butuh waktu. Ya, karena
Misalnya lu percaya lu berbakat, nggak apa-apa, nggak berbakat juga nggak apa, berarti punya kerja keras kan. Tapi masalahnya adalah bakat kita itu kalau nggak kelihatan sama orang, itu kayak kita habis ngeliat hantu, yang tahu kita doang. Kayak hantu bakat tuh, kayak gue habis ngeliat hantu gitu, tapi yang lihat cuma lu doang kan. Nah kita mesti bikin orang percaya bahwa kita habis ngeliat hantu, baru itu benar. Sama kayak bakat, kalau cuma kita doang, orang nggak peduli. Orang mesti ngeliat. Di Indonesia tuh banyak banget yang emang mereka nggak ngerti aja, gue tuh berbakat tau gitu. Ya percuma kalau lu doang yang percaya, orang mesti lihat bakatnya, dan itu butuh waktu ya. Terus rajin cuci muka ya, bagus muka lu. Siapa lagi? Sering kena air wudhu kayaknya. Enggak. Siapa lagi mau nanya? Silakan, bebas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ih gokil, soleh banget. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Dan ini saya kan baru juga di komunitas stand up Indo Makassar. Dan persona yang saya bawa itu persona mengenai guru agama. Dan saya khawatir kalau membahas terus ini guru agama bisa jadi membuat orang akan tersinggung dengan pembahasan saya yang kadang saya preset-presetkan tentang guru agama yang awalnya yang kita kenal itu bahwa alim, tapi saya bawanya ke arah yang tidak alim seperti itu. Jadi saya takutnya Kenapa nanti lu bawanya ke nggak alim? Emang lu aslinya nggak alim? Lu Ya, jangan bisa guru, jadi guru seperti agama itu yang juga. suka melecehkan seksual ya? Ada kan? dan Terus. Sorry, nama lu tadi siapa? Baskar. Apa? Baskar. Baskar. Iya. Dan kayak salah satu beat saya itu seperti ini. Saya ini guru agama, tapi saya ini senangkan juga menggunakan aplikasi micet. Jadi kayak seperti itu. Jadi kalau saya bawa terus dan takutnya juga kalau dibawa di tempat umum atau direkam, takutnya dampaknya ke saya diserang sama orang-orang yang fanatik tentang agama seperti itu. Ya, Kebetulan Makassar juga cukup Islami ya. Makanya gue selalu ngerasa deket sama Makassar karena emang gue juga Islami ya. Lah, ketawain. Oke. Gue sambil mikir ya. Gue lagi mikir gimana caranya ngomongin dengan tepat. Tapi intinya gini. Gue tuh orang yang selalu mendukung komika kalau baru untuk ngomongin lebih banyak tentang dirinya sendiri. Karena itu lebih aman daripada ngomongin orang lain dan ngomongin penonton gitu misalnya, ngetawain penonton. Tapi ada kalanya ada manusia-manusia macam lu yang ngomongin diri sendiri aja masih berbahaya. Jadi gua usul, ini gua karena gua beneran pengen lu sukses dalam karir ya. Gua usul makanya di open mic harus disiplin sama orang ngeluarin handphone. Disiplin, di special gue juga kayak gitu. Dan ini bukan cuma gue special doang, semua orang yang open mic ada guanya pasti tahu. Gue selalu ngomong sama MC-nya, pas gue naik tolong jangan direkam ya. MC-nya ngomong, bentar lagi Mas Panji mau naik tapi tolong jangan direkam ya guys gitu. Nah kita mesti disiplin, karena nggak butuh orang terkenal untuk kena kasus kan. Benar nggak? Iya, siapapun bisa, apalagi kalau kaitannya sama agama. Kenapa gue ngomong gini? Karena gue mau, ini jawaban sebenarnya. Jawaban sebenarnya adalah terus nulis beat kayak gitu, tapi juga nulis beat yang aman. Karena di awal-awal karir kita semua tuh hidup dari job korporat gitu, dari job MC. Udah pasti itu beat aman. Tetap pakai soal guru ngaji nggak apa-apa. Tapi lo harus punya beat-beat yang clean istilahnya. Itu semua komika senior juga punya beat yang clean untuk manggung di TV. Ada beat yang cocok untuk spesial atau untuk off air. Nah jadi terus nulis yang beat yang kayak tadi, tapi harus punya beat clean juga. Sambil lo ngumpulin beat clean dan beat yang beresiko tadi, pastiin open mic-nya aman. Karena nanti kayak anak Aceh yang kuliah di Jogja tuh, yang ngomongin soal Aceh Syariah. Dia ada beat soal bioskop. Terus akhirnya dia diancam mau dibunuh.
Kan kasihan ya, terkenal enggak mati siapa yang nyariin kan? Nah, iya. Mending kalau misalkan siapa gitu. Ngerti maksud gue? Mengerti bang. Karena yang bikin lu unik itu justru karena lu guru ngaji yang jujur bahwa lu masih suka main micat. Ya, karena itu agak nabrak sih, tapi maksud gue ya namanya juga manusia kan. Jadi terusin aja tapi jaga karena gue nggak pengen lu mati juga. Ya. Terusin aja nggak apa-apa. Tapi hati-hati. Ya. Oke. Ada jawaban? Kenapa sih lu nggak pernah? Lu pelit sama ilmu lu? Bukan pelit, emang udah jawaban Bang Panji udah bagus. Tapi kan lu merasa ilmu lu eksklusif ya? Enggak ada Bang Panji. Parah nih. Gua jawab jadi kocak. Lah, kenapa jadi kocak? Jadi aneh. Udah bener jawaban Bang Panji. Ada lagi mau nanya? Kita masih punya waktu 10 menit, teman-teman. Silakan. Yang udah nanya juga nanya lagi boleh. Johan, nanya Johan. Disuruh langsung takut. Tidak bang. Ini bang. Hah? Apa? Saya mau bertanya soal ini bang, masalah pemilihan beat saat audisi bang. Karena kan kadang ada komik yang sebenarnya materinya ini banyak yang kuat bang. Cuman kadang pas audisi, pas pemilihannya itu kadang salah bang untuk audisi begitu bang. Ini lu lagi nggak pakai filter? Tidak, begini kalau begitu bang. Kan ada kan filter itu. yang kalau di filter itu langsung. Ada kan? Lu ikutan audisi? Iya bang, tapi goblok kemarin. Nggak, audisi lu di mana? Yang Liga Komunitas kemarin nggak lolos juga bang. Boleh tahu? Lu ngebuka pakai apa? Langsung ini sih bang bilang kalau saya juling. Terus? Terus langsung masuk beat begitu. Beat pertamanya? Yang saya bilang mataku ini social distancing. Begitu bang. Nah abis dari situ kalau komennya dari jurinya yang Bang Beler katanya saya belum kasih penonton untuk terima jokes saya begitu bang. Belum terima maksudnya apa? Kayak belum kasih izin bilang saya sudah berdamai begitu. Oke. Nanti lu cerita juga ini suci soalnya. Harus berbagi ilmu, jangan eksklusif. Tapi gini, siapa nama lu, Johan ya? Iya. Jadi kalau dari pertanyaan lu itu kan kesannya lu salah nyusun beat. Cuman masalahnya gue harus lihat langsung untuk mengiyakan apakah benar kesalahannya ada di penyusunan beat. Karena bisa aja kesalahannya itu di delivery. Beatnya bagus, deliverynya grogi dikit aja. Karena stand up tuh aneh banget, kecepatan aja nggak kena, kelambatan nggak kena, kebanyakan kata nggak kena, ada kata yang kurang nggak kena. Jadi kita pikir si penyebabnya adalah susunan set, tapi ternyata karena grogi. Nah jadi gue nggak bisa mengetahui apakah benar masalah penyusunan set. Tapi kalau lu nanya soal susunan set, selalu beat terlucu paling pertama, atau setidaknya beat yang paling cepat bikin ketawa tuh yang pertama. Karena kalau misalkan lu dan pakai beat solid, jangan pakai beat baru dicobain tadi malam. Pakai beat solid, beat terlucu dilakuin pertama karena itu yang akan ngerem juri. Juri harus direm. Karena kalau juri nggak direm, lu akan di cut. Dibilang terima kasih, kalau gue kadang disapu, kadang gue bopong. Tapi juri mesti ditahan, juri yang di-cut oleh lu karena beat lu lucu. Kasih alasan mereka untuk dengerin lu lebih lanjut. Baru nanti ditutup sama beat terkuat kedua. Nah tapi kalau pengalaman gua sih kendalanya tuh emang bukan di beat. Hampir gua nggak mau bilang 100% tapi 90% anak komunitas masalahnya itu di grogi. Semuanya. Kan kadang-kadang audisi ditonton sama anak-anak. Iya bang. Pasti semuanya bilang, goblok sih lu, deg-degan sih lu gitu. Lu kenapa kayak gitu sih gitu. Kenapa openingnya kayak gitu? Karena kadang-kadang komunitas juga openingnya suka nggak jelas. Anak-anak komunitas masih suka nih opening kayak gini nih. Gue lagi berusaha untuk mengingat tipikal kasih kayak. Halo saya Panji, biasa dipanggil Nengok. Tahu nggak yang tipis-tipis gampang itu yang jangan dibawa suci lah. Apalagi suci 10. Masih aja bawa kayak gitu.
kendala gue sih, kayak biasanya sih kendalanya di grogi ya. Jadi mungkin bukan, karena lu stand up lama kan? Udah dari tahun berapa? 1927? Jauh menir sekali bang. Lalu udah berapa lama? Dari 2017 bang. Iya, nggak mungkin. Gua ragu pemilihan beat. Tapi kadang grogi tuh ngerusak banget. Nah, mari kita ngomong sama pendiri Suci. Kalau lu gimana? Lu udah berapa kali ikutan audisi sebelum akhirnya lu masuk? 3. Oke, yang pertama masa lalu apa? Suci 4. Ya itu masalahnya. Grogi. Apa beat lu solid padahal? Menurut gue solid. Terus udah nanya sama anak-anak. Udah sering dicoba. Suci 5 pre-show. Nah itu nggak tahu. Baru Suci 8. Kalau Suci 5 menurut lu pas pre-show nggak keluar kan? Nggak lanjut kan? Nggak tahu. Kan itu mah. Tapi pecah. Tapi nggak lanjut. Tapi yang keluar banyak ya? Iya yang keluar banyak. Oh iya, susah banget pre-show. Betul. Kemarin aja ngeluarin 13. Betul. Nah, Suci 8 udah baru. Oh. Nah, waktu audisi Suci 8, gue ganti deh. Waktu audisi Suci berapa tuh yang sampai pre-show? 5. Waktu audisi Suci 5 kan berarti dapat golden ticket kan? Berdapat. Itu lolos karena apa menurut lu? Beat yang sama kah? Enggak, beda. Tapi ya itu cari karena kan komik-komik senior tuh selalu bilang kan, kalau lu mau lolos audisi entah Suca, entah Suci, kadang tuh suka bilang cari 30 detik beat yang lucu dalam waktu 30 detik gitu. 30 detik pertama harus lucu gitu. Ya udah akhirnya yang gua patokin adalah gua nyari beat kalau bisa ya di bawah 30 detik harus udah lucu gitu. Nah, sisanya selebihnya masalah gimana caranya beat gua tuh jadi menarik, minimal kalau itu setupnya agak lebih panjang, juri tuh mau dengerin dulu, jangan sampai diputus gitu aja. Kalau masalah premisnya mesti menarik. Tapi eksekusi si punchline-nya juga harus berhasil gitu. Waktu Suci selanjutnya yang lu lolos juga hal strategi sama? Strategi sama, karena di audisi Suci 8 beat, gue cuma pakai 3 beat. Nah beat ketiga itu setupnya panjang banget. Tapi gue ngerasa gue menarik, nggak tahu premisnya, nggak tahu delivery gue. Jadi paling nggak gue udah ngunci mata lu sama pada intro tuh bang. Udah ngunci, lu harus dengerin gue gitu. Nih tungguin nih punchline-nya lucu nih gitu, minimal begitu. Menarik. Di luar itu bisa jadi emang beatnya nggak sekuat yang lu sangka aja, bisa jadi. Karena lu audisi di mana lu bilang? Di Makassar aja bang. Berapa peserta? Liga komunitas bang. Oh liga komunitas, oh iya. Ya bisa jadi karena itu aja sih. Tapi ya tulis aja terus dan nyobain terus dan nyobain lagi, ya. Siap bang. Iya. Sebenarnya gue mau ngomong nih kesannya aneh ya. Kadang-kadang orang yang justru unik banget itu kayak secara nggak sadar ngerasa nggak perlu nulis sebaik orang lain. Dulu tuh ada stand up comedian, ini bukan yang gepeng, bukan yang miring, ada lagi yang palanya gepeng, tau? Ada deh dulu. Pokoknya palanya deform gitu deh. Bukan si Tanjung. Bukan Tanjung. Tapi penulisan beatnya tuh kurang matang gitu karena berasa shock factor itu cukup. Dan mungkin kalau misalkan di acara open mic itu cukup. Tapi susah sih, lu lagi mau bikin orang ketawa yang udah dikelilingin joke dari zaman kapan tahu gitu. Susah banget gitu. Jadi emang penulisan mesti lebih rapih gitu. Moga-moga kejawab ya. Siap. Ya, Oke, kita punya pertanyaan satu lagi sebelum kita bungkus. Siapa yang mau nanya? Silakan. Saya Akbar bang, yang bapak saya tadi ketangkap. Iya. Ini bang, saya sering ikut lomba. Kepala lomba. desanya masalahnya apa sampai dipukul? Dia pukul kepala desa bang, Iya, gara-gara kenapa? dia dituduh ini nyuri sapi sama kepala desanya bang. Tapi kantongnya emang gembul. Ada sapi ada. Kamu bawa apa di belakang? Emang pantat saya besar, bohong. Kamu pasti nyuri sapi. terus Ini bang, saya ini sering ikut lomba stand up yang di digital bang, yang salah satunya yang saya ikut kemarin itu ada yang Jebret Media bang, saya ikut. Dan saya merasa kalau saya itu jokesnya lebih kena di online bang daripada yang di offline. Karena kalau di offline saya bukan jarang bang, kayak lebih ke nggak pernah lucu. Tapi kalau di online tuh kena bang. Tahu dari mana di online kena? Kemarin saya ini bang lolos sampai ke 4 besar Jebret. Jadi kayak bukan itu pertanyaannya. Dari mana lu tahu ketika lu taruh di online lucu?
Iya bang, karena nggak ada yang ketawa kan? beat yang sama saya pakai bang di online sama di offline. Kalau di online, tapi waktu di online, lu kan ngerekam ke HP kan? iya. Nggak ada penontonnya? Nggak ada bang. Pas lu bawa ke penonton nggak ketawa. Iya bang. Berarti emang nggak lucu bro? Waktu lu lolos tuh bukan karena kalau digital lebih lucu daripada di penonton gitu. Orang yang milih lu sepakat itu lucu, tapi ketika di open mic kebanyakan orang nggak sepakat itu lucu. Ngerti nggak maksudnya? Ini ngomongin masalah probabilitas aja. Lu nanya kenapa kan? Iya. Kalau gue sih ngerasanya karena emang nggak lucu. Dan mungkin karena grogi. Kalau nggak ada yang nonton lebih lebih nyaman. Jadi nanti ketika di depan orang harus nyaman juga. Tapi gue selalu, dan mungkin gue salah ya menilai lu sama dengan yang lain. Tapi gue tuh selalu ketemu sama orang yang merasa, bang apa perlu open mic? Ini gue beneran pernah dengerin ini. Bang emang kita perlu open mic? Saya biasanya lucu kok. Di mana? Saya suka ngerekam saya sendiri. Ini yang di DM Instagram gue selalu ngasih lihat video stand up tuh nggak terhitung. Bang tonton bang lucu atau bang ini lucu banget sih, banyak. Terus gue bilang yang bilang lu lucu harus orang lain. Nah anggaplah lu lolos kemarin yang digital, berarti ada satu orang lain yang bilang lu lucu kan. Tapi kan nggak cukup kalau lu jadi stand up comedian cuma bikin satu orang ketawa. Bisa jadi ketika lu lagi open mic di depan banyak orang, misalkan ada 40, sebenarnya ada yang ketawa. Ya satu juga kayak waktu di digital itu. Cuman yang lain lebih banyak yang nggak ketawa. Nah jadi kita itu naik panggung itu selalu dinilai. Mau itu kompetisi atau enggak pasti dinilai. Dan penilaian kita itu harus jadi kesepakatan kolektif penonton. Ketawa banyak berarti kita lucu, ketawa dikit berarti kita nggak lucu. Emang begitu. Gua pun harus sepakat soal hal ini dimanapun gua manggung. Nah jadi menurut gue nggak usah terlena dengan anggapan bahwa ketika online itu pecah, kita itu pemanggung dan hakikatnya kita tuh ketemu sama orang. Harus orang di depan kita yang sepakat bahwa kita lucu. Perbaikin groginya dan si yang nilai online itu siapa sih? Nilai Jebret Media itu dari anak komunitas juga ya? Iya bang. Si Oki Popon. Oki Popon, Ridwan Remin juga. Itu deh. Itu salah satu nggak tahu kelebihan nggak tahu kekurangannya. Kebanyakan komika ngerti lucunya di mana. Karena kami biasa nulis joke. Ketika ngeliat ada orang yang lain nggak terlalu ketawa, kita bisa ketawa karena kita tahu arahnya kemana. Cuman kan yang nentuin kita lucu atau enggak kan bukan komika tapi penonton. Jadi penonton harus ngerti. Chris Rock pernah bilang, kalau cuman orang pinter yang nangkep joke lu, berarti joke lu nggak sepinter itu. Ngerti maksud gue? Paham bang, makasih bang. Lu mau nanya juga ya? Ijal? Iya. Terakhir ya? Lu ada yang mau ditambahin? Enggak, udah. Jangan bohong. Enggak, udah. Tapi lu tadi gini-gini kayak Enggak, emang cuma begini-gini doang bisa kagak boleh. gua mau ngomong Ji gitu. Kagak, kan begini-gini doang dari tadi. Kalau tadi bicaranya tentang lebih ke penulisan dan segala macamnya, saya pengen tanya tentang delivery bang, penyampaian. Karena berapa kali saya sempat nyampein pas stand up, gara-gara ngelihat penonton ada yang nggak ketawa, matanya nggak sengaja ngelihat ada yang nggak ketawa nih, akhirnya ke distract. Terus pas mau ke punchline-nya nggak kena. Jadi ngeblengin otak, terus akhirnya lupa yang pengen disampaikan gitu. Nah buat ngatasin itu, buat problem-problem kayak begitu gimana bang? Lu sekarang levelnya masih manggung hanya di open mic ya? Atau ada job juga kadang-kadang? Lu Masih lu open sendiri? mic bang. Open mic tuh berapa menit? 5? 7? 5 bang. Gue nanya gini karena biasanya gue kan selalu ngajarin orang untuk perhatiin hotspot di penonton tuh di mana. Hotspot ini aja gue tahu hotspotnya di mana aja. Gue tahu siapa yang nyimak, siapa yang nggak terlalu nyimak. Tapi itu insting. Ketika open mic, ketika yang lain lagi manggung, lu merhatiin siapa yang rame, siapa yang nggak rame, siapa yang diem aja, nggak responsif, nggak diajak ngomong diem. Itu kita nyimak tuh, kita merhatiin. Di atas panggung, kalau kita grogi, bertahan di hotspot, bertahan aja di situ. Jangan ngelihat yang kita tahu dari tadi tuh nggak responsif. Kalau lu komika pertama dan nggak sempat ngeliat hotspotnya di mana,
Dari awal lu kan ngomong, halo selamat malam apa kabar? Malam, lihat tuh siapa yang nyaut. Kakak kesini naik apa kak? Diem, pindah. Kakak kesini naik apa? Naik ojek. Nah ini dia nih, nyaut nih. Nyisir terus. MC itu kan halo apa kabar? Kesini naik apa? Gimana tadi seru banget atau enggak? Gimana udah makan malam atau enggak? MC biasa itu basa-basi, MC pinter itu lagi nyisir hotspot. Lagi nyisir siapa yang nyaut, siapa yang enggak. Yang enggak, nggak usah diliatin. Bertahan di yang situ aja. Kenapa? Karena nanti MC-nya akan bikin games. Kalau MC-nya nggak nyisir hotspotnya, MC-nya akan ngelempar ke orang, orangnya basi diajak main games. Ayo dong maju dong, ayo dong, ayo dong maju dong, ayo dong maju dong. Lama banget nih nggak mau maju-maju. Tapi kalau dia dari awal udah nyisir hotspotnya di mana, yang dia tunjuk adalah orang yang responsif. Nanti dia gampang diajak main games. Nah jadi bertahan di hotspotnya aja. Yang ramah-ramah, yang ketawa-ketawa tahan di situ. Nah, jawaban lain adalah disiplin. Ini hal yang aneh didengar sama komika karena kebanyakan di antara kita nggak pengen disiplin, makanya kita pengen jadi pelawak. Tapi kenyataannya adalah kedisiplinan masih dipakai. Disiplin sama apa yang lo omongin, lo harus bilang sama diri lo sendiri untuk nggak mikirin dia. Lo harus mikirin yang lain. Gue tahu itu susah. Kadang-kadang komika tuh ngelihat ada orang begini, langsung keganggu. Kadang komika ngelihat ada yang gini nih, nguap tapi nutup mulut kan ada kan. Itu keganggu, tapi kita mesti disiplin. Yang kita pikirin adalah yang lain. Kalau lu nggak disiplin mikirin yang lain, kasihan yang lain jadi nggak terhibur gara-gara lu mikirin satu manusia anjing. Emang harus disiplin. Tidak banyak mesti. Ini pertanyaan terakhir nih, jadi harus ada jawaban. Benar, tapi maksudnya emang udah yang benar Bang Panji jawabannya. Kalau di tabok-tabok aja ya. Kalau di nggak tahu ya, kalau di Jakarta tuh suka ini kadang-kadang komiknya juga mungkin yang beberapa yang memang udah terlatih ngadepin penonton-penonton kayak gitu, kadang juga dimainin juga, dia jahil juga gitu. Jadi penonton-penonton yang nggak merhatiin sama dia beneran dicuekin gitu, biarin. Nah penonton yang perhatiin sama dia diajak ngobrol, bahkan kalau perlu dia samperin, dia stand up di depan si penonton ini. Nanti penonton yang ketika yang penonton merhatiin ini ketawa, penonton yang tadinya nggak merhatiin akhirnya ikut diem terus merhatiin gitu, gara-gara mainannya dia gitu. Tapi itu beberapa komik yang memang udah mungkin terlatih secara mental gitu ya, udah biasa ngadepin penonton yang kayak gitu-gitu. Itu sih. Ya, gue mau cerita sesuatu yang gue jawab di sharing komunitas waktu itu. Di Jakut tuh sempat bikin open mic di tempat main kartu, tempat main Uno Stako, daerah Kelapa Gading, gue lupa. Lu tau Uno Stako nggak, yang benda-benda plastik yang orang pada naruh terus kalau komprengnya berisik, orangnya ya gitu kan. Iya. Sekarang lu bingung kan gimana caranya gue dapetin perhatian mereka biar mereka nggak berisik kan gitu. Tapi kalau lu solid, lama-lama yang tadinya nggak merhatiin akan merhatiin juga. Jadi fokus sama yang emang nyimak, bikin dia ketawa. Kalau dia ketawa, yang lain akan pengen tahu kenapa dia ketawa. Jadi akhirnya nyimak. Kalau dia sepakat lu lucu, dia ikut ketawa juga. Jadi fokus sama yang emang responsif untuk awal-awal. Kejawab ya semuanya. Makasih banyak udah ikutan sharing. Gua tayangin di YouTube biar yang di luar komunitas ini tetap bisa belajar. Kalau mau belajar lebih banyak, masuk ke pecahkan.com, banyak yang gratis. Ada video gratis, audio gratis, teks gratis, belajar gratis di sana. Ya, makasih banyak semuanya. Thank you, sukses terus.